warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Saya mohon Ibu Bapak sekalian punya program double ya. Ada program membaca Quran khatam itu. Tanpa perenungan lah, tanpa tadabbur. Tapi juga ada program mengkaji Al-Quran itu secara mendalam. Membaca Quran sampai khatam itu juga punya nilai, ya Pak ya, khatam itu. Utsman bin Affan itu kan pengusaha besar. Tidak ada yang menyamai bisnisnya Utsman bin Affan. Tapi beliau bisa menyisakan waktu setiap minggu itu khatam Quran. Nah, kita kalau hanya membaca Quran, dikejar juznya, dikejar suratnya itu. Yang dia peroleh kan hanya pahala, Pak. Ya toh Pak ya? Yang diperoleh kan hanya pahala. Tapi kalau dengan artinya kan jadinya ya pahala, ya pengetahuan baru. Pengetahuan baru. Jadi satu ayat itu bisa saja ditadabburi itu sampai 2 minggu, 3 minggu. Ini dilepas saja ya. Oh, tidak apa-apa. Sebentar. Aman ya? Aman, alhamdulillah. Oh, ya, alhamdulillah. Saya juga punya tes COVID kok kemarin. Artinya aman. Baik Bapak Ibu sekalian. Jadi satu ayat itu bisa direnungkan terus 2 ayat. Dan cara perenungannya jangan mengabaikan tokoh-tokoh ulama-ulama dulu yang pernah merenungkan ayat itu. Maka kita harus lihat kitab tafsir, bukan kitab terjemah. Di dalam aturan sekolah program doktor Pak ya, gitu. Tidak boleh orang melakukan penelitian yang seolah-olah dia peneliti pertama, itu tidak boleh. Maka harus dicari siapa saja yang di dunia ini selama bumi itu ada, siapa saja yang pernah mempelajari topik itu. Nah, Bapak Ibu juga begitu. Ketika mendalami Quran itu ya jangan dipelajari sendiri seolah-olah menjadi orang pertama yang mempelajari ayat itu. Paham Pak ya? Harus dicari dulu-dulu itu, yang dulu-dulu itu seperti apa, menjelaskan ayat ini seperti apa gitu. Nanti kemudian Bapak punya ide baru. Oh, kalau begitu ini. Nah, gitu. Ya melelahkan. Memang ilmu itu dihargai Allah ya karena itu Pak. Karena Bapak bisa punya pengalaman A saja, itu sendiri kan berapa tahun itu untuk bisa memperoleh pengalaman itu. Pengalaman itu sekecil loh, tapi itu diperoleh berapa tahun untuk itu. Baik, kemarin sudah saya jelaskan tentang ayat ini ya Pak ya. Ayat berapa Ibu ada yang ingat itu ya? Bapak Ibu ada yang ingat enggak ini ya? Yang ini sudah ya tentang
Wajah amin aqsal Madinah itu sudah apa belum ya Pak ya? Baik, kita mulai saja di sini wajah 35, halaman 35. Mulai ini saja. Kita baca bersama-sama pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wajaa min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un a'attakhidhu min dunihi alihatan yuridni ar-rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'an لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم fasma'un. Ada yang lagu itu ya di beberapa kaset yang dibaca oleh korek-korek Mesir, Makkah itu saya lihat itu ujungnya itu sampai 5 sampai 6 panjangnya itu loh Pak. Itu jadi gini ya. Inni idzal lam fi dhalalim mubin. Ini Pak, ketuaan tangannya nih Pak. Coba lihat tangan saya. Lihat saya ya. Dhalalim mubin. Ada yang 7. Ada yang 5. Kita nggak pernah memperhatikan itu. Kita nggak pernah memperhatikan itu. Baik Bapak. Wajah amin aqsal madinati rajulun yas'a. Tolong di garis bawahi rajul yas'a. Bapak Ibu, tolong kata rajulun wajah amin aqsal halaman 35 tadi. Halaman 35 ya, rajul yas'a itu di garis bawahi. Nah, rajul itu di dalam tafsir ini, di dalam buku ini berdasarkan tafsir-tafsir yang saya baca adalah pekerja penenun sutra Pak, penenun sutra orang ini ya Pak ya. Jadi bekerja sebagai penenun sutra di siang hari. Loh Bapak belum punya buku ini toh Pak? Bapak belum punya buku ini? Monggo, monggo. Monggo Pak, monggo. Silakan. Nggih, monggo. Monggo nggih, monggo. Rajul ini adalah laki-laki. Siapa laki-laki yang disebut di dalam Al-Quran ini? Adalah penenun sutra yang siangnya bekerja sebagai penenun sutra dan hasilnya separuh diberikan kepada fakir miskin. Lalu malam harinya dia masuk ke gua khusus untuk berzikir. Ini orang yang hablum minallah dan juga hablum minannas. Jadi tidak selamanya berzikir kemudian melupakan bahwa dia itu makhluk sosial. Ya toh Pak. Jadi makanya Umar itu kan singa di siang hari, ya,
tapi menjadi burung kecil di malam hari. Jadi Umar itu kalau siang itu seperti singa, tetapi kalau malam itu seperti burung kecil yang kena hujan terus kena angin, itu kecil, kedinginan, tidak punya kekuatan. Kalau malam tuh ibadahnya seperti itu, tapi siangnya dia perhatikan pekerja, terus dia komitmen kepada masyarakat tuh Pak ya, betul ya Pak ya. Oke, lalu perhatikan juga dia bekerja, tidak punya mental ingin diberi, dia bekerja. Jadi tidak berkata begini, ya sudah, yang penting mendekat ke Allah, nanti suatu saat rezeki kan ada saja. Loh, ada saja itu kan karena diberi. Lah apakah kita ini bangga menjadi orang penerima itu? Kenapa kita harus bangga menjadi penerima? Seolah-olah itu sebagai karomah, sebagai keajaiban dia tanpa bekerja bisa makan. Apa itu keajaiban? Satu sisi keajaiban, tapi satu sisi kita kan menjadi bangsa yang perlu dikasihani, janganlah itu. Ini makanya nih rajul ini saya suruh menggarisbawahi itu situ. Rajul itu adalah orang yang pekerja, dia tidak meminta-minta. Coba perhatikan di situ ya. Kemudian dia hasilnya, dia tahu bahwa apa saja yang kita peroleh itu tidak semuanya untuk kita. Dia sadar. Uang di nomor rekening Bapak itu harus diyakini bahwa itu bukan milik Bapak semuanya. Uang yang di dompet Bapak itu diyakini bahwa itu bukan milik Bapak semuanya. Itu sebagian adalah milik orang lain. Makanya kalau kita berikan itu namanya zakat. Zakat itu adalah pembersih. Zakat bukan membersihkan dari yang haram, tapi membersihkan dari hak orang lain yang masih pada kita berikan. Enak saja kalau yang haram itu bisa dibersihkan dengan sedekah. Ayo korupsi yang banyak. Nanti zakat kan berapa persen? 2,5%. Bila perlu 20%. Oke. Asalkan itu dijamin bisa halal. Bersih itu zakat artinya pembersih. Gitu. Jadi dibersihkan bukan dari yang haram. Ini konsep yang beda dengan agama lain. Agama lain itu kadang-kadang ada yang seperti itu, seperti charity itu bagian dari pembersihan dosa. Nah, kita pembersihan dari hak orang lain. Rajul itu seperti itu, rajul. Ya kerja, ini malamnya dia zikir pada Allah. Yas'a. Nah, yas'a itu artinya berlari. Yas'a itu berlari. Sa'i, lari toh? Itu sa'i, yas'a. Kenapa saya suruh menggarisbawahi? Di dalam urusan dakwah, itu loh Pak. Ini kan ketika orang-orang sudah mau membunuh Rasul itu, dia ada orang dari penduduk dari jauh itu berlari. Nah berarti amar ma'ruf nahi mungkar itu jangan berjalan, harus iya toh Pak gitu. Bikin program-program yang itu tidak statis. Nah ini yas'a. Yas'a itu berlari. Jadi kalau urusan kebaikan itu jangan berjalan, tapi yas'a. Apa yas'a tadi? Berlari. Sampai begini ya Quran itu ya. Gimana Bapak? Iya, itu wasariu itu. Nah, itu. Ya, yas'a. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Nah itu. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Nah, perhatikan di sini nasihatnya orang ini. Ikutilah nabi-nabi yang sudah diturunkan kepada kamu. Sebabnya apa? Dua. Sebabnya dua.
Nabi itu disuruh orang ini, disuruh orang yang lari-lari menyelamatkan Nabi ini karena mau dibunuh, terus ngomong, kamu itu mbok ya mengikuti orang yang ini, jadi ikuti orang yang tidak meminta kamu upah, itu Pak ya. La yas'alukum ajron wa hum muhtadun, dan mendapat petunjuk. Jadi orang itu, Rasul ini orang yang diberi petunjuk, orang sudah benar ini, dijamin dapat petunjuk. Yang kedua, dia itu datang ke sini itu bukan untuk cari duit, gitu loh Pak, bukan untuk motif ekonomi. Orang ini memang bukan untuk pencitraan, untuk pemilu yang akan datang, bukan. Ajran itu adalah reward. Reward itu bisa poin, bisa koin. Betul tak Pak? Reward itu bisa poin, bisa koin. Kalau saya supaya nanti nama saya kemudian bisa dipilih ke depan, itu namanya koin. Kalau saya dengan ini kemudian dapat sesuatu, berarti koin loh. Kalau tadi poin, koin. Enggak, ikutilah itu. La yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Kan sama dengan, ya jangan dipercaya kalau mereka itu tujuannya mencari uang. Ayo toh. Jangan dipercaya kalau tujuannya itu hanya mencari poin. Ikutilah orang Rasul-Rasul itu karena satu, mereka itu memang betul-betul karena Allah, ya, karena Allah, tidak meminta balasan, tidak meminta poin, minta koin. Wahum muhtadun, dan juga mereka itu mendapatkan petunjuk, gitu Pak ya, petunjuk. Nah dalam agama, karena kita ini juga ada yang namanya manajemen, gitu. Orang-orang yang mengabdi di bidang agama itu sudahlah, niatlah yang tulus, yang bagus, tetapi sebagai lembaga yang mengundang, lembaga yang membutuhkan itu ya harus tahu diri, karena mereka bukan malaikat. Ya toh Pak? Loh, betapa indahnya, betapa cantiknya begini nih. Sudah, kamu tidak usah mikir itu, saya pikir. Nah itu yang di beberapa agama lain kan sudah begitu tuh Pak. Sudah, kamu tidak usah mikir itu, rumahmu sudah saya, ya toh Pak ya, gitu. Rumah sudah, pembantu rumah sudah, mobil sudah, tidak usah diurusi itu. Pokoknya kamu itu full untuk pelayanan, full. Situ sudah kita pikirkan. Kalau kamu nanti pindah, saya tugaskan kemana juga sudah tidak usah mikir. Di sana sudah ada rumah, sudah ada ini, tempat sekolah anakmu sudah ada begini, dan seterusnya. Jadi akhirnya memang kita menata ini harus dua sisi, ya Pak ya. Menata pada pegiat agama plus menata pada manajemen lembaga agama. Wahum muhtadun, dan mereka itu adalah orang yang mendapatkan petunjuk. Sudah Pak ya. Sekarang kita lanjutkan. Memang tidak bisa satu ayat Pak ini nanti, supaya Bapak kesempatan membaca sendiri. Sudah, kita lanjutkan kepada halaman 42. Tapi kalau yang menyangkut ayat itu ada pertanyaan, monggo silahkan. Tapi nanti aja ya Pak ya. Ya. Dicatat saja pertanyaan-pertanyaannya. Kita baca bersama-sama ayat 28 dan 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'di min jundin minas samai wa ma kunna munzilin in kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum khamidun. Nah, 6 itu tadi.
khamidun. Bapak garis bawahi yang sayhatau wahidah, sayhatau wahidah. Sayhatau wahidah. Nah, sekarang bagaimana Allah menyikapi orang-orang yang telah melakukan kezaliman kepada para rasul? Di sini dikatakan, wa ma anzalna ala qaumi ba'di min jundin minas sama'i wa ma kunna munzilin. Ya, saya kata Allah ya, aku untuk menghancurkan mereka gitu ya. Tidak perlu saya menurunkan jundun itu tentara. Jundun itu tentara. Kami tidak perlu menurunkan tentara dari langit untuk menghancurkan orang itu loh Pak. Tidak perlu saya kirim pasukan dari langit untuk menghancurkan itu. Wa ma kunna munzilin, dan sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak. Lalu menghancurkan orang, kenapa harus pakai tentara segala itu? Pasukan malaikat enggak. Itu jundun itu tentara. Kalau tentara kecil itu junaidun. Nah, junaidi itu tentara kecil. Jundun tentara. Kami tidak perlu. Lah kalau begitu apa? In kanat illa sayhatau wahidah. Sayhatau wahidah itu ledakan. Sayha wahidah itu bisa teriakan, satu teriakan. Wahidah itu kan satu toh Pak. Wahidah, wahid, ahad itu satu. Sayhatau wahidah, satu teriakan atau satu ledakan. Jadi kalau saya ingin menghancurkan orang, tidak perlu aku menurunkan tentara dari langit. Untuk apa? Bangsa yang zalim, yang apa ya, tidak perlu lah gitu. Nah kalau gitu cukup di dalam tafsir itu ada cukup hanya teriakan Jibril ya. Nah di sini Bapak mungkin bertanya, loh Jibril itu katanya tugasnya apa? Ya, mengirim wahyu, kok sampai tugas untuk begini-begini juga gitu. Di tafsir ini, di tafsir ini semula saya tulis Jibril karena saya lihat di buku tafsir itu. Tapi karena ketika saya sodorkan dalam seminar kecil itu, Pak nanti Bapak diprotes orang, Pak Jibril tugasnya kan tidak hanya itu. Walaupun di beberapa itu daripada kontroversi Pak hapus itu. Akhirnya saya tulis apa itu, ledakan kecil, teriakan kecil, fahum khamidun, kemudian semuanya itu mati. Ya seperti kita gempa bumi di Surabaya kemarin loh Pak. Lah kalau itu ditingkatkan skala Richternya Pak ya, kemarin itu berapa? 6 toh ya. Nah sekarang, lah kalau saya ingin menghancurkan Surabaya loh, kenapa harus malaikat diturunkan terus bawa senjata, bawa bom, kocek soro Kan saya cukup menggoyangkan itu, saya tingkatkan 8 skala Richter, kemudian itu 1/4 jam itu selesai Pak. Bapak kemarin terus enggak syahadat Bapak. Saya syahadat itu Pak, karena mendengar suara lantai 2 kok krek gitu. Syahadat saya, wah guys, akhir ini guys, asyhadu an la ilaha illallah. Saya ingat di Filipina itu kan tiap hari gempa. Saya di lantai 16. Itu saya lihat di tempat jauh ini orang dari apa itu dari
pertokoan itu sudah keluar semua ke tempat yang aman itu di halaman. Nah saya mau kemana? Mau kemana? Ya syahadat saja. Saya ingat ini. Iya kalau Allah mau menghancurkan ya. Ya sederhana. Nah kalau itu digoyang 10 menit sudah selesai mungkin Pak ya. 10 menit. Hah? Nggak sampai setengah jam kan selesai itu Pak. Dinaikkan itu. Nah besok kiamat itu ya seperti itu Pak. Dan sangat ini kemudian setelah itu kemudian gunung itu diterbangkan jadi debu Pak. Gunung idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa. Kemudian gunung itu gunung itu diterbangkan kemudian seperti bulu-bulu Pak ya. Tuh. Yang diterbangkan apa itu Pak? Yang diterbangkan tadi apa? Raya Pak. Bapak di mana? Waktu itu. Ya Bapak diterbangkan bersama gunung-gunung itu tuh Pak. Wong menerbangkan gunung aja begitu gampang kok. Jadi kita kan di atas itu. Nah sebetulnya Al-Qaryah itu ya sama dengan ini. Kalau ingin menghancurkan Allah ingin menghancurkan ya begitu gampang. Itulah. Atau tanpa gempa. Atau tanpa gempa. Kisah di dalam ayat-ayat yang dulu itu kan ada angin yang kemudian mematikan semua. Kayak di Amerika kemarin yang musim panas itu Pak, angin kencang beberapa orang yang sekian mati itu. Ya ini yang dimaksud sayhatan wahidah. Sayhatan wahidah. Nah, kita lanjutkan di halaman 44. Kita baca bersama-sama. Saya kok enggak dengar suaranya ibu-ibu ya. Apa kekenyangan sahur ini? Ayo Bu ya, sama-sama semuanya ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya hasratan 'alal 'ibad ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdharun. Tolong digarisbawahi al-ibad, al-ibad, al-ibad. Ibad itu hamba Pak ya, tapi ini sebetulnya panggilan yang menunjukkan kasih. Ibad itu hamba, tapi panggilan ini untuk menunjukkan rasa kasih. Jadi orang yang seperti itu loh Pak ya, masih dipanggil Allah ibad. Coba Bapak perhatikan ya, panggilan ibadi itu diingat-ingat, itu panggilan yang menunjukkan kasih Allah. Orang yang banyak berdosa itu masih dipanggil Allah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Hai hambaku yang banyak berdosa. Hamba itu susah diterjemahkan yang persis, tetapi itu panggilan yang mencerminkan Allah itu tetap sayang kepada orang. Ini sudah jelas, ya hasratan alal ibad. Betapa ruginya kamu itu hamba. Hamba itu kan ini Pak, hamba itu kalau saya
saya ini majikan memanggil anak buah, panggilan yang sayang apa Pak? Panggilan yang sayang apa? Karena kita mau mencontohkan antara tuan dan budak itu sini susah karena tidak pernah ngalami itu gitu loh Pak ya. Itu. Nah budak itu perhatikan Pak, cirinya budak itu apa Pak? Cirinya budak itu apa? Satu. Coba ingat-ingat Bapak. Ya pokoknya ya sejak zaman dulu itu cirinya budak itu apa? Bisa tidak punya hak milik itu Pak ya. Ya, dimiliki penuh. Yang kedua, cara etikanya kepada majikan gimana? Tuannya. Tidak boleh meminta upah. Loh, betul loh Pak? Tidak boleh meminta upah, tidak boleh meminta imbalan. Lah Bilal itu loh Pak, Bilal bin Rabah, muadzin Nabi itu, dia bekerja di tuannya itu kan dibayar segenggam kurma sehari. Ya tidak boleh bantah, oh budak kok bantah. Oke, apalagi Pak? Bapak ingat-ingat, nanti supaya tahu. Kita itu menyebut dari hamba Allah. Ayo hamba tak cekel kita nama hamba itu. Jangan sampai menyebut nama hamba tapi kelakuannya gak koyok hamba. Ayo. Apa? Penampilannya ya tidak mungkin menarik karena miskin tuh Pak itu ya. Oke. Tidak boleh membantah apa saja loh. Ayo Pak. Tidak boleh membantah apa saja perintah. Dan kalau umpamanya dipukul melawan, budak itu loh Pak, kalau dipukul melawan enggak. Konsekuensinya kalau Bapak sudah mendefinisikan hamba itu seperti itu Pak, ya. Bapak itu hamba Allah apa enggak? Bapak itu hamba Allah enggak? Ibu itu hamba Allah apa enggak Bu? Ibu? Iya, sudah. Ibu pernah mengeluh karena dapat rezeki yang kurang? Ya, berarti tidak hamba. Ayo. Ya kita dari segi aibat saja, itu kita sudah bisa koreksi sendiri. Pernah sakit kemudian begini, kenapa kok diberi sakit? Ayo, Bapak pernah begitu? Bu, pernah Bu? Berarti tidak hamba. Jadi kita ini hamba hanya untuk mengenakkan bacaan saja, mengenakkan pembicaraan saja, tapi akhlak kita hamba-hamba. Jadi diberi apa saja ya sudah, itu hamba itu begitu. Nah, panggilan ibad itu panggilan ibadi. Ibad itu ya itu Pak ya, itu artinya itu panggilan sayang. Di sini dikatakan gitu. Betapa ruginya kamu hambaku, sebab setiap rasul yang kamu datang itu kamu bikin guyonan saja. Yastahziun itu dibikin lelucon saja, bergurau. Nah, ayat 31 ini Pak, begini ya. Ini bunyinya kan begini Pak. Apakah mereka itu tidak membaca sejarah? Bagaimana nasib orang-orang yang melawan Rasul itu loh, mengingkari kebenaran itu. Nah, di dalam buku-buku itu saya lihat begini Pak. Sekarang saya tunjukkan Pak ya. Gerombolan hewan. Lalu gerombolan yang di depan itu ternyata ada sandal saya, mungkin kehujanan ya? Enggak toh? Lupa saya. Oh ada toh? Enggak apa-apa kalau gitu.
Alhamdulillah hujan. Diberi hujan ya sudah, jangan mengeluh. Hambau, hambau, bantal, hamba, masya Allah, hamba. Itu yang termasuk saya tulis di buku doa itu. Yang menyebabkan suaramu itu tidak nyaring di langit itu karena satu antara lain kamu itu menyebut hamba, tapi gayamu itu kamu itu menyebut hamba, tapi gayamu itu loh seperti gayanya bukan seorang hamba, bahkan gaya seperti Tuhan saja, menghakimi semua orang. Nah, kemudian baik, saya ceritakan lagi hewan Pak ya. Hewan ini ada gerombolan hewan, lalu ini gerombolan hewan yang terdepan ini ternyata ditangkap oleh pemburu. Oke, saya tanya, hewan yang di belakangnya ini apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan oleh hewan di belakangnya? Apa Pak? Lari. Paham toh? Sudah. Ini Quran ini bicara begitu. Kamu itu kok lebih goblok dari hewan. Paham toh Pak? Ketika ada peristiwa di mana itu akan membuat itu terperangkap, kamu itu kok nggak ambil pelajaran. Paham Pak ya? Mestinya kamu itu tahu ini yang menyebabkan orang-orang yang terdahulu itu disiksa Allah itu begini. Berarti kamu itu segera jangan lakukan itu. Nah ini kan ayatnya kan berbunyi alam yarau kam ahlakna qablahum. Masa kamu itu tidak tahu sih sejarah-sejarah yang dulu itu? Orang dirubah mukanya jadi kerah. Ada toh Pak ya gitu. Ada yang buminya dibalik. Sebelum dibalik itu dihujani dulu batu panas karena mereka melakukan penyimpangan seksual toh. Homo hujani diangkat dibalik. Itu Quran itu tidak hadis. Waktu itu padahal belum ada organisasi G, tidak ada. Sekarang ada enggak? Berarti sekarang kan lebih pantas tuh Pak, dibalik. Waktu itu belum ada undang-undang yang mengesahkan pernikahan sejenis. Ayo, sekarang ada nggak negara yang mengesahkan pernikahan sejenis? Ada, ya berarti lebih pantas tuh. Dulu belum ada bisnis online seks. Sekarang ada, ada. Pura-pura enggak tahu saja. Oh ini bapak-bapak ini Bapak tahu? Wah. Ya guyon Pak, guyon ini. Nanti kalau soalnya dijawab tahu kan berarti curiga tuh. Enggak, itu artinya kan yang itu loh Pak, yang apa? Prostitusi online tuh loh Pak. Ada. Dulu enggak ada Pak. Berarti sekarang loh, ayat ini berbunyi, kamu itu mbok tahu dulu-dulu itu seperti apa dan kamu harus mengambil pelajaran. Seperti hewan, ketika rombongan ini kena perangkap, ini pasti lari lah. Kamu kok enggak lari? Ini Pak, alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Sudah tahu tapi kok ya begitu. Maka di halaman 45, 46, 47 ini saya ceritakan tentang masa-masa yang lalu itu. Nabi Nuh ditenggelamkan dengan banjir besar. Umatnya Nabi Hud dimatikan dengan guruh menggelegar bersamaan dengan angin panas. Ini
Terus halaman 46. Mengapa, alinea kedua, mengapa engkau tidak membaca kisah umat Nabi Soleh yang dengan secepat kilat dibinasakan karena melecehkan kemukjizatan sang Nabi. Terus saya ceritakan tentang kehancuran dulu itu. Wa in kullul lamma jami'ul ladaina muhdharun, dan setiap manusia semuanya akan dihadapkan kepada kami. Ya. Jadi kalau Bapak mau membaca surat Yasin, diangan-angan pelan-pelan saja itu. Diangan-angan pelan-pelan, nanti kan ketemu. Baik Pak ya. Berarti tadi itu bicara apa Pak? Bicara sejarah toh? Betul. Bicara sejarah. Sekarang halaman 49. Sekarang tidak bicara sejarah lagi. Ini bicara bumi, tanah. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. Baik, coba digarisbawahi wa ma amilathu aidihim. Wa ma amilathu aidihim. Ibu-ibu masih dengar suara saya Bu karena hujan? Alhamdulillah ya. Sabar. Tadi bicara sejarah. Nah, sekarang kita diajak tidak berbicara masa lampau, tapi bicara soal lingkungan kita, pertanian. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha. Coba Pak Haji Madiun dibaca Pak Haji terjemahnya 33 itu Pak, halaman 50 itu. 33 Pak Haji. Dan suatu tanda, oh pakai kacamata. Oh enggak, oke silakan. Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bumi yang mati depan. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan darinya kemudian, maka darinya kemudian itu mereka makan. Terus lanjut. Dan kami menjadikan perjanjian itu untuk makan makhluk, dan kami bangsakan padanya beberapa mata air, agar mereka dapat makan buahnya, dan tangan mereka tidak dapat suatu pun. Maka mereka tidak bersyukur. Baik Pak, tolong terjemahan itu digarisbawahi, dan tangan mereka tidak melakukan sesuatu pun. Tolong digarisbawahi. Halaman 50 itu 2, 3, 4, 5, 6 dari bawah. Dan tangan mereka tidak melakukan sesuatu pun. Baris ke-6 dari bawah. Dan tangan mereka tidak melakukan sesuatu pun.
Halaman 50 baris ke-6 dari bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah ketemu Pak ya? Nah gini, coba ini perhatikan ya. Jadi orang melihat tanaman itu, sebenarnya orang itu disuruh yang diingat itu Allah gitu loh Pak. Yang diingat Allah. Saya ini menurunkan hujan terus supaya bumi yang tandus itu bisa menghasilkan, itu Pak gitu Pak. Jadi kita ini disuruh gini loh Pak, melihat tumbuh-tumbuhan ya ingat Allah, karena ingat bagaimana kerjanya Allah itu, bagaimana Allah bekerja. Wa akhrajna minha habba, biji-bijian. Saya keluarkan biji-bijian. Berarti setiap ingat beras, ya ingat Allah. Coba Pak, beras nasi yang di piring Bapak, satu butir nasi, itu saya tanya, berapa bulan Allah bekerja? Berapa bulan Allah bekerja? Nggih. Kemudian dikeringkan, kemudian ditumbuk, kemudian dikaruni, kemudian dipiring. Lah ya. Melibatkan berapa orang, Pak? Masya Allah. Terus jadi nasi, siapa saja yang proses itu? Jadi nasi, itu kan beras toh Pak? Ah ya, kompor. Jadi orang itu bisa saja beriman hanya karena persoalan sebutir nasi kalau mau berpikir itu. Makanya di dalam doa makan itu Allahumma barik lana. Nah itu kami itu seluruh orang yang dalam proses ini loh Pak. Maka kita jangan main-main Pak, menyisakan satu butir nasi yang tidak kita makan. Sebab dalam hadis, jangan-jangan di butir terakhir itulah sebenarnya induk dari seluruh barokah. Kita diingatkan begini. Lalu saya ceritakan di sini, wa ma amilatu aidihim. Nah ini memang beda Pak terjemahan saya dengan tafsir Departemen Agama. Wa ma amilatu aidihim. Coba nanti Bapak lihat yang halaman 50 ya. 50 yang saya suruh garis bawahi tadi apa? Dan halaman 50 dan tidak sesuatu. Nah itu kalau terjemah dalam Kemenak Pak, itu berbunyi dan apa saja yang dikerjakan oleh tangan mereka. Kenapa? Iya, kebalikan. Enggak apa-apa. Versi Pak, saya mengikuti versi ini. Di dalam tafsir-tafsir itu ma itu bisa arti sesuatu dan ma itu berarti tidak, gitu loh Pak. Paham toh? Gini loh Pak ya. Ayo kita lihat lagi. Liyakulu min samarihi. Terus wama. Loh, ma ini Pak, tolong digaris bawahi, dikasih lingkaran. Ma itu bisa berarti sesuatu dan ma itu berarti tidak. Pilihan. Jadi kalau ma itu berarti tidak, berarti dan tangan mereka tidak melakukan sesuatu. Tapi kalau ma diartikan sesuatu berarti sesuatu yang dihasilkan dari tangan mereka. Ini pilihan. Saya pakai pilihan ini. Mengapa tidak diterangkan kedua-duanya? Kalau diterangkan kedua-duanya buku ini menjadi buku tafsir, jadi tebel. Itu loh Pak. Jangankan yang tebel, wong sekian aja belum sempat dibaca kok. Ya toh. Jangankan yang tebel.
Boleh. Nah, makanya itu jadi pertimbangan saya gitu loh Pak. Itu di dalam surat Al-Waqiah atau Pak. Afara'aitumul ma'alladzi tashrabun antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Itu. Afara'aitum ma tahrusun. Tahukah kamu butir-butir yang kamu sebarkan? Antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Nah ini Pak ya. Liya'kulu min samarihi wa ma itu artinya dua. Apa tadi? Sesuatu dan tidak. Oke. Ini Pak mempengaruhi lagu. Saya waktu di Makkah itu ketemu orang ahli qiraah. Kalau emak itu diterjemahkan sesuatu, lagunya harus datar. Jadi begini, liya'kulu min samarihi wa ma 'amilathu aydihim. Berarti yang membaca ini menafsirkan ma apa? Sesuatu apa tidak? Sesuatu. Kalau tidak, lagunya harus naik. Liya'kulu min samarihi wa ma 'amilathu aydihim. Tidak. Supaya mereka itu makan dari buah yang diciptakan Allah dan tidaklah mereka itu melakukan sesuatu. Karena yang bekerja itu adalah Allah. Sampai begitu Pak ya, lagu itu. Bapak kan tidak pernah mikir itu. Bapak kan tidak pernah mikir, ibu kan tidak pernah mikir. Saya ini tahu begitu Pak. Karena di lantai 3 Masjidil Haram itu ada orang yang tidak tahu wajah orang ini cahayanya kok beda gitu. Kemudian saya katakan, waktu itu saya katakan, ya Syekh, qad nawwarta hadzal masjid. Cahayamu itu menerangi masjid. Dari mana kamu tahu? Dia begitu. Ya kira-kira saja. Ana min Indonesia, saya dari Indonesia. Itu. Antam min fin, dari mana Tuan? Ana min Baghdad, min Irak. Gitu. Terus waktu itu saya bilang, sa'aqra'ul Quran. Saya akan membaca Quran dan tolong dibetulkan bacaan saya. Nah itu Pak. Lalu saya membaca, saya masih ingat itu. Ar-Rahman 'allamal Quran. Langsung mulut saya diginikan Pak, ditarik gini. Ar-Rahman itu mulutmu itu terbuka, jangan pelit-pelit mulutmu itu. Jadi ya profesor dicangap orang itu ya baru sekali itu Pak. Jadi harus Ar-Rahman, tidak boleh Ar-Rahman. Loh, itu berarti Ar-Rahman 'allamal Quran khalaqal insana 'allamahul bayan. Itu. Itu. Terus apa lagi itu? Nah, terus saya membaca ma yang sesuatu kok ditinggikan. Stop. Itu ma kamu artikan apa? Kamu artikan sesuatu kok nadamu tinggi, nggak boleh. Baru tahu saya Pak. Memang ya selalu beda Pak. Orang tahu dan tidak tahu itu beda ya Pak. Selalu beda. Jadi karena saya di sini membaca terjemahan kan saya terjemahkan tidak berarti lagu ma saya harus naik. Bukan wajib, jangan salah paham. Tidak dosa, enggak. Itu hanya untuk menandakan orang yang membaca ini mengartikan ma ini sesuatu atau tidak. Itu Bapak. Nah, itu berarti dia memilih tafsir apa. Itu.
Jadi pembaca Quran itu tidak cukup ya aslinya Pak. Tidak cukup hanya tahu melagukan, tapi juga tahu iramanya. Artinya itu seperti apa. Oke Pak ya. Ini loh Pak foto-foto halaman 52 ini. Sengaja saya tunjukkan. Ini loh. Ini kan samar atau buah toh. Halaman 52. Apa saja itu Pak? Apa saja Bu itu? Ibu itu apa? Tak pasti tahu itu. Iya Pak. Pepaya kelihatan toh? Murah apa mahal? Iya di sini Pak murah. Saya itu di Afrika. Maksud saya itu saya minta buah yang tidak menyulitkan panitia Pak. Saya minta pepaya. Tahu-tahu apa Pak? Dia harus terbang naik pesawat untuk beli pepaya. Saya ya Allah minta ampun pada Allah saya. Kenapa kok saya minta itu? Saya pikir ini di Surabaya. Oh coba Pak. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa buah pepaya itu adalah buah ciptaan Allah yang mahal sebenarnya? Di sini murah. Yang kedua, ubi jalar Pak. Apa Pak? Telo itu loh Pak. Apa itu? Bahasa Indonesianya apa telo itu? Ketela. Murah apa mahal? Hah? Murah ya? Bapak tahu? Saya ini pernah Pak ditempatkan hotel yang termahal di Taipei, di Taiwan itu. Bapak tahu sarapan paginya sweet potato, kentang yang legi, yang manis, ya telo itu Pak. Namanya sweet potato, kentang tapi manis, ya telo itu. Di sini orang menghina telo gitu. Ngawur itu. Ya penciptaan Allah itu. Telo itu. Sampai begitu. Itu kalau kedengaran Allah kan juga ngomong-ngomong pisan kas. Ayo ngomong lagi kamu, telo. Nah, itu Pak ya. Nah, di sini Pak, ya antara benar. Nah kita kan gini toh Pak, Allah sudah menyediakan begini banyak, tapi kita ternyata tidak bersyukur ya. Itu. Ini saya tulis di sini. Jadi jam ini kira-kira untuk pertanian Allah sedang kerja apa Pak? Jam ini loh Pak. Menit ini sekarang yang dikerjakan Allah untuk tanaman apa? Apa Pak? Ya itu tuh Pak. Sekarang orangnya di mana? Pemilik tanamannya di mana? Di rumah toh? Bisa tidur toh Pak? Paham Pak? Bisa tidur toh? Itu artinya berapa persen kamu kerja itu? Sekian persen kan Allah. Nah, makanya saya memilih itu. Milih ma yang berarti tidak. Milih ma yang artinya tidak. Tidak bukan apa, hampir tidak melakukan sesuatu. Maka di sini coba lihat halaman 55 sebagai penutup. Tolong dibaca sekali lagi Pak Haji Madiun. Halaman 55 alinea kedua. Halaman 55 alinea kedua.
Alinea kedua. Ya betul. Pelan-pelan aja Pak Haji. Nggak usah cepat-cepat. Itulah Allah yang bekerja pagi, siang dan malam, berbulan-bulan atau bertahun-tahun untuk membesarkan apel tanpa pengumuman dan banyak bicara. Jangan menjadi orang yang banyak bicara, tapi tak ada karyanya. Semua hasil panen itu dipersembahkan Allah untuk menyenangkan manusia. Tidak peduli dia orang beriman atau tidak, dan tidak peduli pula Anda orang taat atau durhaka padanya. Jadi Allah ini bekerja jam ini, tapi kan tidak pakai pengumuman. Betul Pak? Tirulah Allah, tidak usah banyak bicara lah, gitu. Mana buktinya itu loh? Paham Mbak ya? Ada nggak orang itu yang ngomong tok itu, usulnya banyak. Usulnya setiap rapat itu sampai dicatat itu tidak muat 3 halaman, 1 spasi itu. Tapi waktu actionnya nggak ada. Ayo, ada ndak begitu? Ada ndak? Tapi ada orang itu yang mendem itu, tahu-tahu transfer 10 juta. Tahu-tahu dia, ini Pak, sudah saya kerjakan. Allah begitu. Tirulah Allah yang berjam-jam bertahun-tahun bikin apel, tiba-tiba langsung dipersembahkan. Dan tidak pakai pilih kasih toh. Apel boleh dimakan orang Kristen boleh, orang Islam boleh. Ayo, ayo. Sholat iya, zina ya iya. Makanya saya suruh garis bawahi wa ma amilatu aidihim tadi itu. Tidak bekerja, tapi yang penting itu apa itu tidak kamu kerjakan. Tirulah Allah yang bekerja yang luar biasa tanpa pengumuman, tapi itu ada pepatah di bahasa Inggris itu begini Pak, work in silence, work in silence, noise will be success will be your noise. Work in silence, apa artinya? Bekerjalah, iya, dalam senyap. Sukses will be your noise. Biar nanti yang ngomong adalah karyamu. Nah ini seperti itulah. Wah ini pelajarannya banyak sekali pagi ini. Pagi ini banyak sekali. Padahal apa Pak? Wallahu a'lam Pak itu. Lama merenungnya begini nih Pak itu. Subhanallah. Dan mohon maaf saja, untuk bisa merenungkan begini ini saya demi Allah saya tidak menunjukkan untuk dapat pujian atau apa, enggak. Tapi saya ingin menyemangati Bapak. Menyemangati ya gitu. Saya menunjukkan Bapak saya dapat apa. Saya rakaat pertama sholat malam itu surat Yasin plus tafsirnya ini. Hampir 1 jam rakaat pertama. Jadi saya angan-angan dengan plus tafsirnya itu rakaat pertama itu hampir 1 jam. Dan itu nanti ternyata subhanallah Pak, itu memang ada where focus goes energy flows. Jika orang itu fokus, itu energi itu keluar. Where focus goes energy flows. Ketika sesuatu itu fokus difikirkan, itu energi itu keluar. Jadi saya sampai malam ya, tidak selalu Pak, tidak selalu. Orang itu kumat-kumatan Pak saya itu. Kadang-kadang ya telat gitu. Cuma kalau bisa bangun jam 2 itu ya bisa. Kalau bisa bangun jam 3 sudah tidak bisa. Sudah tidak nutut gitu. Sehingga itu ya padahal ya tidak merata, itu ya hanya ini surat Yasin itu direnungkan, masya Allah, mandek lagi itu ini tuh wa ma amilatu aidihim afala yashkurun. Jadi kita ini sebenarnya tidak melakukan banyak yang berarti sebenarnya itu. Kita tidur. Ada juga yang kayak menanam tebu itu Pak.
Tebu kan ditanam Pak ya. Terus orangnya kemana? Ah ini yang Pak Madiun yang di PTP dulu. Orangnya nanam tebu Pak ya. Terus berapa bulan itu Pak? Tebu. 14 bulan. Itu prosentase orangnya ke sawah itu berapa kali Pak? Tiap hari. Orangnya tiap hari mesti ke situ. Ya, jumlah jamnya. Nah itu loh Pak ya. Itu artinya dibanding kerja Allah itu masih belum ada apa-apanya. Wa ma amilathu aidihim. Baik, Ibu, silakan Ibu tanya Bu. Enggak ada, Bapak dulu. Silakan Pak Haji, monggo. Gini, Pak. Saya terus saja. Maaf, Pak. Ya enggak apa-apa. Ini puasa ini. Jadi apa yang disampaikan tentang apa yang baca ayat ya itu artinya Ah, iya itu sayang. mungkin satu kita bisa menjelaskan ini banyak. Oh iya. Coba ambilkan Quran. Saya jelaskan. Ya nanti tidak saya jelaskan tentang hamba tadi Pak ya. Hamba tadi. Makanya Bapak saya suruh cari dulu tipologi hamba di dalam literatur sejarah itu seperti apa. Nanti Bapak cocokkan aja setelah itu. Ya Pak ya. Hamba itu di dalam sejarah. Hamba dalam ini loh Pak. Hamba dan tuan itu loh Pak. Apa Pak? Ya tidak sampai budak lah Pak. Katakan nggak sampai ya budak ya. Itu. Bapak baca sejarah. Status budak itu seperti apa? Pekerja yang disuruh Belanda mengerjakan apa jalan Dandles apa Pak? Itu seperti apa? Itu kan hampir sama budak Pak. Iya tak Pak itu. Nah dari situ nanti kita tahu berarti sebagai hamba itu ya harus begini gitu. Satu. Nah yang kedua itu kemudian menyangkut panggilan. Nggih. Ada lagi silakan Pak. Silakan Pak. Pak Haji Marjono monggo. Monggo. Itu Pak, mic-nya. Yang menyadarkan bahwa peran kita dalam memenuhi kebutuhan ini sebenarnya sangat kecil dibandingkan peran Allah. Ini yang jarang orang itu menyadari dan juga setahu saya juga jarang dibahas atau diingatkan begini. Jadi seolah-olah kita ya sudah ada semua ada begitu ya ada aja. Padahal Allah bekerja sepanjang waktu dan kita hanya sedikit sekali meluangkan waktu pun tidak berbuat apa-apa seperti tadi, tangan pun tidak bergerak. Tapi Allah menyempurnakan itu. Betul Pak, ya. Dalam hal ini ya tadi mengajak teman-teman atau mungkin Ustaz lain juga saya diajak untuk sering-sering mencerahkan atau menyadarkan umat tentang ini. Jadi urusan ke posisi hamba tadi juga menjadi lebih disadari dan peran kita dalam hidup ini juga kita lebih menyadari dan bersyukur. Jadi Iya. Ya, itu aja saya kira ini aja yang kami sampaikan perlu pencerahan. Iya Pak. Jadi akhirnya kalau melihat ini kan kita bisa menghargai itu Pak, menghargai ciptaan Allah itu. Kita ini kan masak buah itu di kulkas sampai busuk. Ayo, pernah nggak ada buah di kulkas sampai busuk? Lah itu kasihan Pak Allah itu bekerja capek-capek ini untuk manusia kok dibusukkan di kulkas itu loh.
Lah ini kan tidak pernah merasa bahwa itu pelecehan kepada karya Allah toh. Ayo Pak, tidak pernah tuh. Busuk ya, buang, enak itu. Busuk, buang, kan itu Pak, ini bagian dari ini. Jadi menghargai, apalagi kita ingat bukan ini hasil karya Allah, tapi Allah itu siapa yang mempersembahkan kamu itu seperti apa. Makanya saya selalu kalau ada acara-acara malam itu berkatan itu saya minta mbok ya jangan yang masak begini itu Pak, itu loh. Malam itu loh Pak. Malam saya jauh-jauh pulang ke rumah, ya akhirnya sudah tidur semua. Betul loh Pak. Terletakkan di meja, saya tertidur capek. Terus gimana Pak? Basi toh? Basi toh? Nah, apa yang kita lakukan, pembikin berkat, dan saya sendiri memperlakukan itu, ya Pak ya. Itu berarti kan kita tidak sadar. Wa ma'amila dua aidihim. Ini sebenarnya bukan karyamu loh. Kamu perlakukan begini. Lah Allah bisa marah toh Pak. Sudah karena kamu itu